Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Andela Wibowo, saya dari Ilmu Komputer 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hakikat bahasa, yang mana nantinya akan membahas tentang pengertian daripada bahasa, fungsi daripada bahasa, sifat daripada bahasa, dan kedudukan daripada bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian daripada bahasa. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai wujud ide, aktivitas, hingga artefak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saja bahasa, yang mana menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi yang utama, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Sementara itu, pengertian daripada bahasa sendiri ialah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Selanjutnya, fungsi daripada bahasa. Ada 4 fungsi daripada bahasa secara umum. Yang pertama yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Misalnya saja saat kita kecil, kita menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri kepada orang tua. Di tahap permulaan itulah fungsi bahasa sudah menjadi alat untuk ekspresi diri. Selanjutnya, yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Maksud daripada sebagai alat komunikasi ialah bahasa dipakai untuk menyampaikan maksud atau informasi tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, bahasa sebagai integrasi dan adaptasi nasional. Saat beradaptasi di lingkungan yang baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial karena bahasa dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan tutur kata seseorang. Selanjutnya, sifat-sifat daripada bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat sistematika. Bahasa harus memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya, atau istilahnya diatur oleh sistem. Misalnya saja dalam bahasa Indonesia, struktur kalimat kita memiliki SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk dapat dimengerti, maka suatu bahasa harus mengikuti sistematika yang benar. Selanjutnya, bahasa bersifat manusuka. Unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tergantung daripada situasi pengguna bahasa tersebut. Selanjutnya, bahasa bersifat ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran atau bunyi, karena media massa yang terpenting adalah bunyi. Nah, ini jika dilihat daripada bahasa secara lisan. Kan ada juga bahasa secara tulisan atau tertulis, yang mana berarti sifat ujar tidak berlaku untuk yang tertulis. Yang keempat, bahasa bersifat manusiawi. Artinya bahwa bahasa hanya dapat dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, bahasa bersifat komunikatif, yaitu bahasa adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tertentu, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, selanjutnya, kedudukan daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara, dimiliki sejak diresmikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, atau lebih tepatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, yang mana berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, itulah tadi apa-apa saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan orang lain di kemudian hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.